Yang mendapati dikasihi. Diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Beberapa tahun lalu, saya mendengar anjuran seorang pelayan Tuhan untuk membaca kitab Amsal secara runtut dan berulang. Saya tergerak untuk melakukannya, sebab berpikir meniru yang baik itu baik. Alih-alih diri ini diperlengkapi dengan hikmat dan segala pengertian yang baik dalam mewarnai kisah hidup. Nyatanya, membaca belum tentu mengerti. Mendengar belum tentu memahami. Memahami belum tentu benar-benar melakoni. Kitab Amsal adalah firman Allah yang diilhamkan melalui bahasa sastra, syarat akan wejangan dan ajaran. Raja Salomo adalah penulis sebagian besar kitab ini, termasuk dalam pasal 4. Salomo meneruskan nasihat yang telah ia dapatkan melalui ajaran ayahnya Daud. Ia menghimbau untuk bersungguh-sungguh memperoleh hikmat dan pengertian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Sejatinya, hikmat itu sendiri adalah Allah. Maka, pengenalan kepada Allah akan membawa seseorang pada pengertian yang benar dari ketidaktahuan. Memang, akal budi manusia telah jatuh ke dalam dosa, cenderung menolak dan tidak peduli terhadap firman, serta menempatkan akal budi di bawah penghakiman Allah. John Calvin mengatakan bahwa jiwa tanpa hikmat yang sejati adalah jiwa yang mati. Demikian juga yang dikatakan oleh John Stott dalam bukunya Your Mind Matters. Salah satu fungsi tertinggi dan termulia dari pikiran manusia adalah mendengarkan firman Allah, sehingga mampu membaca pikiran Allah melalui alam semesta maupun Alkitab. Tidak hanya kitab Amsal, Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat menganjurkan kita mencari dan memperoleh hikmat. Hikmat sejati merupakan karunia Allah. Kita diperintahkan untuk mencarinya, sebab Allah mengaruniakannya kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya. J.I. Packer berkata, "Tidak ada pengenalan akan Allah yang terpisah dari kebenaran Alkitab yang dimeteraikan dalam pikiran dan hati oleh penasihat dan penolong, yaitu Roh Kudus." Maka, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan firman-Nya, kita dimampukan untuk menjalani hidup yang memiliki makna. Akal budi akan menjadi penolong untuk tetap beriman kepada Kristus. Mendapat hikmat akan membawa diri untuk melayani Kristus dengan berperilaku bijaksana, tepat dalam bertutur kata. Hikmat dan akal budi yang benar hanya akan diperoleh dari relasi mendalam dan pengalaman pribadi dengan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita.